Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ versi 93 ya. Dan hari ini ya itu semua hiragana ya. Mazu wa dekiru koto kara. Ya sebenarnya kalau terjemahin langsung pertama-tama dari hal yang bisa gitu kan. Ya kalau terjemahin langsung begitu. Tapi saya terjemahinnya yang penting melakukan dulu dari hal yang bisa dilakukan. Ya mungkin itu lebih jelas sekali ya. Ya begitulah. Ya, dan sebenarnya kita sering-sering bingung ya, sering-sering bingung itu gimana sih besok, ya gimana sih mengenai anak, gimana sih mengenai istri atau suami, ya gimana sih mengenai orang tua, ya kan kita bingung kan, ya kan? Kenapa kita bingung? Karena mikir saja, ya karena mikir saja tanpa melakukan apa-apa. Ya, dan kalau tanpa melakukan apa-apa, hanya mikir saja, kita bisa itu yang masuk istilahnya namanya lingkaran setan. Dan apalagi saya ya sebenarnya saya deh. Itu kalau hanya mikir-mikir saja, biasanya mikir hal yang negatif terus gitu. Ya itulah kebanyakan orang memang begitu kan. Jadi untuk menghindari lingkaran setan atau misalnya kita jadi resuh atau bingung atau apa patah hati atau gimana ya untuk menghindari hal itu obatnya apa? Obatnya ini. Jadi bagaimanapun kalau mikir terus jadi makin lama makin negatif. Yang penting kita melakukan apa yang sekarang bisa lakukan gitu. Ya. Kalau misalnya ya, kalau saya sendiri itu setiap bulan saya bikin majalah, ya kan. Jadi agar saya tidak terlalu lesu atau ya tidak terlalu mikir negatif, ya kalau saya sih obatnya ya hari ini mau bikin naskah yang mana, terjemahin naskah yang mana, ya itu mungkin setiap hari saya mikirnya begitu dan melakukan, makanya saya bisa hidup sampai sekarang gitu ya. Kalau saya tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan, apalagi ya dalam kondisi corona konsultan tidak ada, training tidak ada. Kalau dalam kondisi begini, kalau saya tidak hal yang tidak bisa dilakukan, ya dekiru koto tidak ada, mungkin bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya ya manusia itu bisa hidup karena ada hal yang bisa dilakukan. Ya coba ya Anda sekarang ya saat ini setelah nonton video ini Anda mau melakukan apa? Menurut Anda dekiru koto apa? Ya. Dan juga ya dekiru koto, di belakang dekiru koto itu seharusnya ada tujuannya. Ya. Hal yang bisa dilakukan, ya kan? Hal yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan itu untuk apa? Ya, lebih apa namanya ya? Lebih berharga lagi ya, atau lebih canggih atau lebih levelnya tinggi, itu kita selalu memikirkan hal yang bisa dilakukan, tapi hal yang bisa dilakukan itu demi apa? Untuk apa? Ya, maaf ya saya setiap kali ya kalau tujuan saya adalah itu ya meningkatkan SDM di Indonesia, ya kan? Kalau Indonesia maju, filsafat Indonesia seperti Pancasila yang mendamaikan dunia itu bisa menyebar ke seluruh dunia gitu kan, itu tujuan saya. Jadi ya kalau apa yang saya bisa lakukan itu ya untuk itu. Dan untuk itu saya itu ya memberi bacaan, ya kan? Dan untuk memberi bacaan ya saya sendiri harus belajar. Ya, jadi kalau bagi saya yang dekiru koto adalah pertama saya menulis apa, saya terjemahin apa. Tapi sebelumnya saya belajar apa? Ya sebenarnya ya kalau bagi orang Jepang ya belajar adalah baca.
jelas sekali. Cuman apa ya, kalau di Indonesia itu sulit dapat buku, ya buku yang bagus gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya pulang ke Jepang ya sekaligus beli buku banyak, tapi ya sekarang nggak bisa ya. Jadi sekarang saya berusaha nonton YouTube yang betul-betul apa ya bisa menjadi bahan belajar gitu, ya kan? Ya, jadi sekarang bagi saya ya Dekiru Koto adalah apa ya, tidak sia-siakan waktu dan ya nonton YouTube yang apa ya bisa belajar, dan apa yang dipelajari itu ya itu input ya, belajar itu input, kemudian outputnya ya satu adalah menulis untuk majalah, atau itu kan kadang-kadang saya itu ya Twitter lah, Facebook lah, ya seperti itu. Dan satu lagi adalah video ini. Ya, jadi kita Dekiru Koto, kalau bagi saya ya, kalau Dekiru Koto itu saya bagi dua, input dan output. Input adalah belajar, output adalah menulis atau video seperti ini. Ya, bagi Anda bagaimana? Ya, tapi sekali lagi ya, yang paling penting adalah tujuannya apa? Anda melakukan sesuatu dengan tujuan apa gitu ya. Dan kalau apa ya, saya sering bilang kalau tujuannya hanya duit ya, saya sering bilang dalam kamus Tuhan tidak ada istilah duit atau uang ya, karena Tuhan selalu menginginkan meningkatkan kemampuan sebagai manusia, ya kan? Ya, dengan begitu ya, mari kita dengan hati yang tulus ya, sunao na kokoro ya, dengan hati yang tulus, dan mari kita masuk surga. Terima kasih.